Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini anak-anakku mudah-mudahan sehat-sehat walafiat sehingga dapat mengikuti pelajaran kita fikih, yaitu materi pembelajaran tayamum. Materi yang akan Bapak sampaikan hari ini berkaitan dengan pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, dan dilanjutkan dengan praktik tayamum dengan melihat video dan menyaksikan videonya ya. Anak-anakku yang berada di rumah, ini gambar ya, tayamum ya. Pada saat musim kemarau panjang akan ada beberapa daerah yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan air. Hal tersebut tentu menjadi kendala bagi umat muslim dalam hal bersuci, baik itu berwudu maupun mandi. Akan tetapi Allah memberikan keringanan bagi kaumnya. Apabila mengalami kejadian seperti itu, umat Islam dapat mengganti wudu ataupun mandi dengan bertayamum. Selain dalam keadaan kesulitan, air Allah juga memberikan rukhsah atau keringanan untuk menggantikan wudu atau mandi dengan melalui tayamum. Dalam beberapa hal seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa yang artinya, adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik. Tayamum sebagai pengganti wudu dan menjadikan karena tidak ada air bersih yang biasanya digunakan untuk wudu atau mandi diganti dengan menggunakan tanah atau debu yang bersih. Alat tayamum adalah tanah yang suci yang ada debunya. Dilarang bertayamum dengan tanah yang berlumpur atau bernajis, atau juga ada bengkak-bengkak ini, berbengkak ini artinya ada gumpalan-gumpalan itu tanah itu dan bisa digunakan untuk tayamum. Hasilnya halus atau pecahan batu halus boleh dijadikan alat melakukan tayamum. Seorang muslim terlanjur melakukan tayamum kemudian melaksanakan salat, lalu ada hujan, air yang datangnya belakangan, maka ya tidak wajib lagi mengulangi salatnya. Tetapi dilanjutkan salatnya tadi meskipun waktu itu ada air. Namun demikian untuk menghilangkan hadas harus tetap mengutamakan air daripada tayamum. Yang wajib hukumnya apabila sudah tersedia tayamum untuk hadas hanya bersifat sementara dan darurat hingga ada air yang sudah ada. Pengertian tayamum. Tayamum adalah menyapu debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudu dalam mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Ini syarat-syarat tayamum. Yang pertama, tidak ada air. Kalau ada air tidak boleh tayamum. Yang tayamum ini kalau tidak ada air. Kemudian sakit yang tidak boleh terkena air. Kalau dia terkena air, dia bertambah sakit, maka dia menggunakan tayamum. Yang ketiga, telah masuk waktu sholat. Ketika waktu sholat air tidak ada, maka dia boleh bertayamum. Yang keempat, memakai debu yang bersih. Debu yang bersih itu digunakan. Yang kelima, dalam perjalanan jauh. Perjalanan jauh, gurun padang pasir, misalnya tidak ada air, maka dia boleh menggunakan tayamum. Karena sulit untuk mendapatkannya apa? Mendapatkan air. Air yang ada suhu kondisinya mengundang kemudaratan. Nah, kita boleh bertayamum. Airnya itu ada tapi mengundang mudarat ya. Rukun tayamum pertama, niat. Nawaitu tayammumal istibahatis salati lillahi ta'ala. Sengaja aku bertayamum bagi mengharuskan salat karena Allah Ta'ala. Allah ini niatnya. Yang kedua, mengusap muka dan debu tanah dengan 2 kali usapan. Mula-mula meletakkan 2 belah tangan di atas debu yang akan diusapkan ke muka. Ini taruh di debunya. Nah, ini yang ke mukanya ya, ini. Nah, mengusap kedua telapak tangan, kemudian tangan kiri dan debu tangan kedua tanah 2 kali. Nih, memindahkan debu kepada anggota yang diusap
tertib berurutan dari kanan kemudian kiri. Nah, sunnahnya tayamum membaca 2 kalimat syahadat sudah selesai tayamum, membaca bismillah, mengembuskan tanah dari 2 telapak tangan supaya tanah yang di atas itu menjadi tipis. Hal-hal yang membatalkan tayamum, segala yang membatalkan wudu. Kalau wudunya batal seperti tayamum tadi. Ditemukannya air ketika dia belum sholat. Kalau sudah sholat kita tetap melakukan tayamum. Hilangnya penghalang, apabila halangan untuk mendapat air sudah tidak ada maka tayamum batal. Seperti jika ada buas di dekat sumur kemudian binatang itu pergi maka kita wajib berwudu. Jelasnya anak-anak bisa menyaksikan video berikut ini. Alhamdulillah, aku selesai berwudu. Berwudu itu apa, Diva? Kamu belum tahu ya, Pus? Ayo kita tanyakan ke Bu Guru. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu Guru. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang berwudu dan tayamum. Berwudu? Diva suka berwudu sebelum sholat, Bu Guru. Ya, Diva benar. Sebelum kita sholat, kita harus berwudu dahulu. Bagaimana caranya, Bu Guru? Zahra belum bisa. Apakah ada yang sudah bisa? Diva sudah bisa, Bu Guru. Wah, coba Diva jelaskan bagaimana cara berwudu. Pertama, kita berniat wudu dan membasuh kedua telapak tangan kita. Yang kedua adalah berkumur. Kemudian, urutan ketiga adalah mencuci lubang hidung kita. Keempat adalah membasuh muka kita. Urutan kelima adalah membasuh dan menyapu kedua tangan kita sampai siku. Dahulukan tangan kanan, kemudian tangan kiri. Yang keenam adalah membasuh dan menyapu sebagian kepala kita dengan air. Kemudian, urutan ketujuh adalah membasuh dan menyapu kedua telinga kita dengan air, baik telinga luar maupun dalam. Dan yang kedelapan adalah membasuh kedua kaki kita sampai mata kaki. Dahulukan kaki kanan, kemudian kaki kiri. Nah, setelah selesai berwudu, kita disunahkan membaca doa sambil menghadap kiblat. Doanya seperti ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Benar sekali. Oh iya, ketika kita berwudu, ada yang wajib dilakukan atau rukun wudu dan juga ada yang sunnah dilakukan. Kalau rukun wudu yang harus dilakukan apa saja, Bu Guru? Anak-anak, rukun wudu yang wajib dilakukan yaitu yang pertama adalah niat berwudu. Yang kedua, membasuh muka. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, menyapu sebagian kepala dengan air. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib atau berurutan.
Kalau sunah wudhu, apa saja Bu Guru? Sunnah wudhu atau gerakan wudhu yang boleh atau tidak dilakukan yaitu: pertama adalah membaca basmalah sebelum berwudhu. Yang kedua adalah membasuh telapak tangan. Ketiga, mencuci lubang hidung. Yang keempat, menyapu kedua telinga kita, baik luar maupun dalam. Dan yang kelima adalah membaca doa selesai berwudu. Nah, itu tadi rukun dan sunnah berwudu. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti berwudu kita dengan melakukan tayamum. Tayamum itu apa, Guru? Tayamum adalah pengganti wudu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air, ketika kita sakit, atau kita sedang naik kendaraan. Nah, coba Diva sebutkan urutan gerakan tayamum. Baik, Bu Guru. Gerakan tayamum adalah seperti ini. Pertama, niat. Kemudian letakkan telapak tangan kita di tempat yang berdebu. Kedua, meniup telapak tangan kita. Ketiga, mengusap muka dengan kedua telapak tangan kita. Dan yang keempat, mengusap telapak tangan hingga pergelangan tangan. Wah, Diva pintar ya, sudah tahu gerakan tayamum. Oh iya anak-anak, apakah kalian tahu apa saja yang membatalkan wudu atau tayamum? Kentut, Bu. Alvin benar. Jadi, yang bisa membatalkan wudu atau tayamum yaitu: pertama, buang air besar, buang air kecil, dan juga kentut. Yang kedua, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrimnya. Ketiga adalah hilang akal atau gila. Dan yang keempat adalah tidur. Tidur bisa membatalkan wudu. Ya, cukup dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang anak-anak yang Bapak sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.